Assalamualaikum, kami dari kelompok 5 jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada video kali ini kami akan membahas tentang analisis iklan Bangga Buatan Indonesia dengan tema batik. Batik bukan sekedar kain, ia adalah kisah, warisan, dan kebanggaan bangsa Indonesia. Dari setiap goresan kenting tersimpan makna budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Batik. Batik merupakan salah satu unsur kebudayaan dari Indonesia yang dikukuhkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Kepiawaian dari tangan para pengrajin menghasilkan beribu-ribu budaya yang tergambar apik pada setiap coraknya. Goresan malam pada kain putih yang membentuk segudang cerita sehingga patut kita banggakan. Warisan tidak harus uang dan materi. Saat ini, Indonesia punya warisan yang dikagumi bangsa dan negara lain, yaitu batik. Mari kita jaga dan lestarikan terus batik Indonesia sebagai ciri warisan budaya di mata dunia. Sebagai bagian integrasi dari warisan budaya, Indonesia secara tidak aktif mendorong peningkatan konsumsi produk lokal di kalangan masyarakat. Selain itu, karya ini dirancang untuk menginspirasi generasi muda agar lebih terlibat dalam proses pelestarian budaya tradisional, sehingga nilai-nilai nenek moyang mereka tetap terjaga di era modernisasi ini. Dan secara strategis, inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan citra batik sebagai produk yang tidak hanya menonjol dalam hal kreativitas desain, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan sektor industri kreatif nasional. Dan selain itu, sebagai peserta dalam kompetisi, video ini juga bertujuan untuk menang guna memperoleh pengakuan institusional bagi sekolah yang menciptakannya, yang pada gilirannya dapat memotivasi siswa lain untuk berkontribusi dalam kegiatan promosi budaya serupa. Dengan demikian, pendekatan multimediasional ini kampanye melalui media digital diharapkan dapat menciptakan dampak berkelanjutan dalam membentuk kesadaran kolektif tentang relevansi mendukung produk dalam negeri sebagai manifestasi nasionalisme ekonomi dan budaya. Media utama yang digunakan dalam inisiatif promosi ini adalah platform YouTube yang dipilih karena kemampuannya untuk dengan cepat menghasilkan konten viral, jangkauan audiens global yang luas, dan integrasinya yang erat dengan platform media sosial lainnya. Video-video tersebut berdurasi singkat, berkisar 30 hingga 60 detik dan menggunakan format orientasi vertikal untuk mengoptimalkan pengalaman visual di perangkat mobile yang telah menjadi standar dan konsumsi konten digital kontemporer. Selain itu, penggunaan musik, ritmis, dan efek visual inovatif bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan audiens sehingga mendorong aktivitas integrasi seperti berbagai menyukai dan berdiskusi. Strategi ini tidak hanya memudahkan penyebaran pesan tentang baik secara efisien, tetapi juga memungkinkan kampanye menjangkau demografi muda yang sangat berhubung dengan teknologi digital, yang pada gilirannya memperkuat efektivitas komunikasi budaya di era transformasi digital. Oleh karena itu, pemilihan media menunjukkan pendekatan komunikasi yang adaptif dan progresif, yang sejalan dengan dinamika perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi saat ini. Sekarang kita masuk ke khalayak sasaran. Target audiens utama dalam kampanye promosi ini adalah generasi muda berusia 15 hingga 30 tahun, terutama para pelajar yang saat ini sedang menempuh pendidikan formal, serta masyarakat luas yang memiliki komitmen kuat terhadap isu-isu budaya. Kelompok ini mencakup konsumen perkotaan yang memiliki minat kuat terhadap industri fashion berkelanjutan, dengan penekanan khusus pada individu yang ingin secara aktif mendukung produk-produk asli Indonesia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Pendekatan segmentasi demografis didasarkan pada pemahaman bahwa generasi muda merupakan penggerak utama dalam proses pelestarian budaya
di mana mereka dapat memainkan peran penting melalui pola konsumsi dan advokasi budaya. Lebih lanjut, penekanan pada konsumen perkotaan mencerminkan respons terhadap globalisasi yang memengaruhi tren fashion, sehingga kampanye ini bertujuan untuk memadukan unsur-unsur tradisional dengan gaya hidup modern. Dengan demikian, pemilihan audiens ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penyampaian pesan, tetapi juga mendorong partisipasi proaktif dalam membentuk kesadaran budaya dan ekonomi berkelanjutan. Analisis model implementasi kerangka kerja AIDA. Kerangka kerja AIDA diterapkan dalam konteks konten video sebagai berikut, dengan analisis berdasarkan elemen visual yang naratif terkandung di dalamnya. Yang pertama ada attention. Video dimulai dengan penggunaan efek visual yang sangat visual, seperti pencahayaan yang dinamis dan berubah-ubah, serta musik latar yang energik dan berirama, disertai dengan adegan singkat yang menampilkan penggunaan produk secara langsung. Hal ini dirancang untuk secara efektif menarik perhatian penonton di lingkungan platform YouTube yang seringkali mengganggu, memastikan bahwa penonton terfokus pada pesan utama. Yang kedua ada interest. Bagian ini dikembangkan melalui refleksi mendalam tentang fitur-fitur teknis produk seperti kinerjanya yang sangat cepat dan kamera kualitas tinggi, serta penyertaan testimoni penggunaan testimoni dari pengguna nyata. Pendekatan ini secara berkala membangun minat penonton dengan menekankan relevansi praktis dan manfaat langsung dalam kehidupan sehari-hari, sehingga semakin mendorong eksplorasi produk. Yang ketiga ada desire. Elemen ini diciptakan melalui skenario aspiratif yang menggambarkan kehidupan ideal seperti keluarga yang harmonis dan bahagia, serta petualangan seru yang berkaitan dengan penggunaan produk. Hasrat emosional ini diperkuat dengan penggunaan musik yang membangkitkan semangat dan visual yang memikat, sehingga membangkitkan aspirasi pribadi dan dorongan psikologis untuk memiliki produk tersebut. Action. Di akhir video terdapat tindakan eksplisit seperti ajakan beli sekarang yang disertai dengan kode diskon khusus yang bertujuan untuk mendorong respon langsung dari penonton. Pendekatan ini menciptakan rasa urgensi yang kuat untuk segera berkonversi, memanfaatkan elemen psikologis seperti batasan waktu atau penawaran terbatas waktu untuk memfasilitasi transaksi secara cepat. Selanjutnya, analisis kreativitas dan efektivitas pesan. Yang pertama, gaya penyampaian pesan. Nah, gaya penyampaian pesan dalam video ini merupakan kombinasi harmonis antara elemen informatif dan persuasif yang diwujudkan melalui narasi bertempo cepat dan testimoni pengguna untuk memperkuat kredibilitas secara keseluruhan. Yang kedua, pendekatan rasional atau emosional. Nah, pendekatan yang digunakan dalam video menunjukkan keseimbangan yang matang antara aspek rasional seperti penekanan mendalam pada fitur teknis produk, misalnya daya tahan baterainya yang luar biasa, dan aspek emosional yang melibatkan penggambaran aspiratif untuk kehidupan yang bahagia dan memuaskan. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, kekuatan visual dan verbal. Kekuatan visual video terutama berasal dari efek pencahayaan yang dinamis dan berubah-ubah, palet warna yang kontras, dan adegan-adegan yang dinamis. Semuanya berkontribusi pada estetika yang memikat secara visual. Sementara itu, kekuatan verbal video terletak pada musik latar yang ceria dan energik, serta dialog singkat yang berkesan, seperti testimoni pribadi dari pengguna. Selanjutnya adalah refleksi pribadi. Refleksi pribadi tentang perspektif Islam, tentang kejujuran, keseimbangan, dan tanggung jawab, dan komunikasi promosi dalam perspektif Islam. Komunikasi promosi harus didasarkan pada prinsip kejujuran, sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 30, yang secara eksplisit melarang kebohongan dan penipuan. Ini menunjukkan bahwa iklan tersebut harus menghindari atau melebih-lebihkan fitur produk untuk mencegah penyesatan konsumen, dengan demikian menjaga integritas merek. Prinsip keseimbangan juga memiliki relevansi yang signifikan, sejalan dengan konsep tawazun, yaitu keseimbangan Islam, yang mengharuskan promosi untuk bersikap moderat dalam aspek emosional dan rasional. Misalnya, menekankan manfaat nyata suatu produk tanpa mengabaikan potensi risiko yang terkait. Tanggung jawab sosial yang selaras dengan konsep amanah, yaitu kepercayaan, mengharuskan merek untuk bertanggung jawab atas dampak iklan masyarakat, termasuk risiko yang mendorong konsumsi berlebihan
Secara pribadi, refleksi ini menumbuhkan komitmen untuk secara konsisten mengintegrasikan nilai-nilai positif ke dalam praktik komunikasi, memastikan bahwa kreativitas tidak mengorbankan prinsip-prinsip etika. Kesimpulan secara keseluruhan dalam video iklan yang diterapkan dalam video ini dapat dikategorikan sebagai efektif dalam membangun perhatian atau attention dan menumbuhkan minat serta keinginan, interest, dan insight di kalangan audiens digital, khususnya di platform YouTube yang memiliki karakteristik penyebaran konten yang cepat dan potensi viral yang tinggi. Pendekatan kreatif yang mengombinasikan elemen informatif, persuasif, dan emosional terbukti mampu meningkatkan daya tarik visual serta memperkuat citra merek. Namun demikian, efektivitas jangka panjang dari strategi ini masih menghadapi beberapa keterbatasan yang signifikan. Durasi video yang relatif singkat berimplikasi pada keterbatasan dalam penyampaian informasi yang lebih mendalam, terutama terkait fitur dan keunggulan teknis produk. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan tingkat pemahaman dan minat beli konsumen yang memerlukan informasi rasional sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, ketidakhadiran elemen faktual seperti daya harga, spesifikasi rinci, dan perbandingan kompetitif turut berpengaruh terhadap persepsi kredibilitas pesan dan kejelasan nilai produk yang ditawarkan. Itulah video dari kami. Sekian.